Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS Latsar Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dengan nomor daftar hadir 10 angkatan 9, asal instansi dari bagian hukum sekretariat daerah. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan podcast tentang ASN cerdas bermedia sosial dapat membedakan hoax, ujaran kebencian, dan hasutan. Baik, ada poin-poin yang harus ASN kuasai dalam kompetensi digital. Poin-poin penting Bapak Ibu. Yang pertama ada digital skill, kedua ada digital ethic, digital culture, dan digital safety. Apa itu digital skill? Adalah kemampuan ASN dalam memanfaatkan digital untuk guna mengefisien dan mengefektifkan pekerjaan. Kalau digital etik artinya ASN dalam bersosial media digital harus memiliki etika, artinya ada batasannya. Kalau digital culture artinya budaya dalam bermedia sosial, dan digital safety adalah bagaimana cara kita untuk mengamankan data diri kita dari kejahatan-kejahatan yang bisa timbul di dalam dunia digital itu sendiri. Sederhananya begini Bapak Ibu, digital skill adalah bagaimana kita tahu caranya, digital ethic bagaimana kita tahu batasannya, digital culture adalah bagaimana kita tahu budayanya, dan digital safety adalah bagaimana kita tahu cara amannya. Baik, saya lanjutkan. Untuk membedakan konten-konten negatif, dalam hal ini konten hoax, konten ujaran kebencian, konten adu domba, dan konten hasutan. Untuk konten hoax biasanya berisi informasi yang tidak jelas sumber dan belum terverifikasi. Biasanya banyak informasi-informasi yang tidak terverifikasi biasanya di-share Bapak Ibu, baik itu mungkin di sosial media Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Ciri-cirinya sangat mudah Bapak Ibu untuk dibedakan apakah konten itu konten hoax atau bukan. Biasanya untuk konten hoax itu judulnya provokatif Bapak Ibu. Banyak huruf kapital, sering mengandung ajakan untuk segera menyebarkan. Bila ada konten-konten demikian, Bapak Ibu harus verifikasi, harus cross check apakah konten tersebut memang betul atau konten itu hoax atau tidak sesuai atau bohong Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya konten ujaran kebencian. Konten ini menyerang seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan sara, suku, ras, agama, dan golongan. Biasanya konten-konten seperti ini diskriminatif Bapak Ibu, atau menjelek-jelekan suku lain, menjelek-jelekan agama lain, dan kemudian biasanya ada unsur provokatifnya juga. Biasanya selain melakukan hasutan untuk membenci, terkadang juga melakukan hasutan untuk melakukan anarkis Bapak Ibu ke suku atau agama tersebut. Selanjutnya ada konten adu domba. Biasanya berisi potongan informasi yang sengaja disusun untuk membuat dua pihak bertengkar. Artinya di sini ada konten yang memang tidak atau belum terverifikasi, yang mana konten itu dapat mengakibatkan perpecahan atau pertengkaran dari dua atau lebih pihak. Selanjutnya konten hasutan. Konten hasutan adalah konten yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan negatif, misalnya kebencian terhadap pemerintah atau kekerasan sosial. Saya lanjutkan. Untuk poin selanjutnya, integrasi dengan kompetensi digital ASN yang tadi sudah disinggung di depan.
kompetensi digital skill, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Di kompetensi digital skill, kita bisa mencari dan memverifikasi informasi dengan benar. Untuk menangkalnya Bapak Ibu ya, jadi menangkal konten-konten negatif dengan kompetensi digital skill. Artinya kita bisa memverifikasi konten-konten tersebut, apakah konten tersebut seperti yang tadi disebutkan di atas, mengandung konten hoax, mengandung konten ujaran kebencian, mengandung konten adu domba, mengandung konten hasutan atau tidak. Itu kita bisa melakukan verifikasi. Selanjutnya ada digital ethic. Kita tahu mana yang pantas dibagikan dan mana yang melanggar etik. Ini saat kita menerima pesan, baik itu mungkin lewat WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Kalau kita memahami tentang digital etik, artinya kita bisa memilah untuk pesan tersebut apakah kita akan teruskan atau kita bagikan atau tidak. Selanjutnya, digital culture, kita membangun budaya positif dan sopan di ruang digital. Artinya kita dalam bersosial media itu memiliki sopan santun, yang mana sopan santun tidak hanya kita lakukan saat berinteraksi langsung, tapi juga berinteraksi lewat dunia maya. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, digital safety. Kita melindungi diri dan instansi dari ancaman cyber maupun pencemaran nama baik, Bapak Ibu. Saya izin lanjutkan. Adapun saya mengajak kepada kita semua sebagai ASN muda khususnya di Kabupaten Sukabumi, mari kita jadi agent literasi digital, gunakan media sosial bukan untuk menyebar emosi, tapi untuk menyebar edukasi. ASN yang cerdas digital adalah ASN yang berkontribusi untuk good governance dan kepercayaan publik. Sebagai penutup dari saya, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah menjadi ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.